أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat Mujahid TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita bisa mengambil faedah dari para ustadz. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah menunjukkan kepada kita sebuah jalan yang kita yakini bahwa itu adalah jalan yang paling benar, yakni ad-dinul Islam. Para sahabat, sejak video ini diambil kira-kira tanggal 6 Dzulqa'dah 1445 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 14 Mei tahun 2024 Masehi. Hari-hari ini umat muslim disibukkan dengan persiapan ibadah atau ritual tahunan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yakni kurban. Nah, di masyarakat muslim, terutama di daerah Indonesia, ini banyak yang berkorban atau menyembelih hewan kurban ini menggunakan sapi, ya, dengan cara patungan atau dengan cara dipotong sendiri di rumahnya atau diserahkan ke musola atau masjid terdekat. Banyak sekali cara-cara yang ditempuh oleh umat-umat muslim di Indonesia untuk melakukan prosesi ibadah ini. Nah, di antara umat muslim selain mengorbankan sapi, ada juga yang kambing, bahkan mungkin ada juga yang onta, tapi jarang kalau di Indonesia onta itu. Yang umum paling banyak itu ya sapi dan kambing. Lalu manakah yang lebih utama antara sapi ataupun kambing? Nah, mari kita simak penjelasan dari beliau, Ustadz Khalid Basalamah. Baik, afdalnya kambing. Afdalnya kambing dan domba. Afdalnya kambing. Karena Nabi SAW berkorban dengan kambing dan domba. Harus itu. Karena Nabi berkorban dengan kita kambing. Di Indonesia lebih suka sapi. Sapi boleh, karena selama dari kecil lebih banyak makan daging sapi. Padahal sebenarnya di sini bukan masalah kita suka atau tidak suka dagingnya. Masalahnya perintah atau bukan perintah, gitu kan? Afdal atau mufaddal, lebih baik atau yang baik, kan gitu. Sapi kalau kita beli misalnya 20 juta bisa dapat 20 kilo, misalnya 30 kilo misalnya. Kambing dapatnya cuma 15 kilo misalnya, lebih sedikit, tapi tetap kambing lebih afdal. Lebih afdal artinya lebih besar pahalanya, karena Nabi SAW menyembelih pada saat itu domba dan sejenis dengan kambing. Bahkan beliau menyembelih lebih dari 1 ekor, yaitu 65 ekor, gitu kan, untuk diri beliau sendiri SAW. Itu lebih afdal. Jadi kita harus bisa menerima ini. Masalah antum nanti pengen makan daging sapi, nanti bisa beli di hari-hari biasa, nggak apa-apa. Bukan tidak boleh sapi ya, boleh. Tapi afdaliyah tetap kambing. Artinya lebih besar pahalanya. Untuk apa kita pangkas-pangkas pahala kita? Lebih baik kambing. Dan daging kambing ini sebenarnya dianjurkan memang untuk dimakan. Bukan cuma Idul Adha ya. Kita tahu dalam Islam ada hadis Bukhari menjelaskan Nabi SAW sangat gemar memakan paha kambing. Kan itu? Berarti kalau seorang muslim dan muslimah makan kambing karena tahu Nabi gemar kambing, itu pahala. Yang kedua, kita punya akikah. Mau dia orang bule, mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, anak laki-laki lahir 2 kambing, anak perempuan 1 kambing, nggak bisa diganti hewan lain. Dan disunnahkan makan sebagian dari dagingnya. Berarti ada anjuran makan kan? Ada anjuran untuk makan daging kambing itu. Ini nggak berlaku pada hewan lain nih. Dan kita punya Idul Adha. Idul Adha ini lebih afdal kita berkurban dengan kambing. Walaupun ada sapi boleh dan boleh juga dengan unta. Bukan tidak boleh ya. Ini termasuk bagian daripada agama kita.
Allahu a'lam, ini yang saya tahu. Jadi tetap lebih afdal kambing. Bahkan saya pernah pelajari khusus dalam Sunan Nabi Daud. Waktu itu di tingkat 3 kuliah ya, sempat kami pelajari Sunan Nabi Daud dan pas babnya bab adhahi, memang bab untuk berkurban. Di situ ada riwayat yang menyebutkan kalau orang menyembelih pun mau lebih afdal lagi domba. Dan domba itu mau lebih besar lagi pahalanya kalau dia berwarna putih dan hitam. Itu ada hadis Bukhari menjelaskan. Karena Nabi SAW menyembelih dengan ciri itu, gitu kan, dengan ciri itu. Maka itu lebih afdal. Kalau ada orang yang takut makan daging kambing karena dianggap kolesterol, darah tinggi, apalah, itu isu, nggak benar semua. Nggak benar. Mana faktanya? Coba datangin ke saya. Yang buat masalah itu sebenarnya bumbunya, bukan daging kambingnya. Dan selalu yang bermasalah dengan kambing ini, kalau ada masalah kolesterol, ini bukan di semua umumnya dunia ya, di Asia Tenggara saja nih, yang kita banyak pakai santan, pakai garam itu. Di Saudi orang 80-90 tahun makan kambing nggak apa-apa gitu. Jadi bumbunya yang dikurangin gitu. Ini kalau ada orang Saudi tamu saya cobain makanan kita, dagingnya dicampur macam-macam warna-warni. Ya akhi, apa ini garamnya berapa kilo? Kaget dia, kok asin sekali. Kalau kita kan sudah biasa ya, tapi kalau bagi dia aneh, ini apa ini makanan kok begini asinnya. Mereka kaget karena mereka sudah, memang di sana agak tawar ya. Kalau kita karena sudah biasa lidah Indonesia, begitu kena sana ya tawar gitu. Tapi nanti biasanya dicampur lagi dengan jeruk yang diperasin dan seterusnya, itu biasa dipakai begitu. Jadi jangan kaget kalau lagi umroh mampir antara Mekah Madinah beli makanan nasi, biasanya agak tawar. Emang sudah begitu. Tawarnya itu karena lidah kita terbiasa gitu. Jadi sebenarnya tidak ada urusan, tidak ada masalah, dan daging kambing itu termasuk daging yang paling sehat di dunia, itu survei internasional, dan susunya paling sehat. Bahkan saya pernah dapat itu kandungan protein di dalamnya itu senyawa dengan protein manusia, sehingga kalau dimakan larinya ke otot, bukan larinya ke lemak. Gitu. Seperti itulah yang kita dapatkan. Jadi memang Islam ini nggak mungkin menyuruh sesuatu itu salah, nggak mungkin. Ini disuruh kita untuk menyembelih dan memakannya. Barakallahu fiikum Ustaz. Jadi menurut beliau Ustadz Khalid Basalamah yang lebih afdol antara sapi dan juga kambing, tentunya beliau menyarankan adalah kambing. Kalau lebih mulia lagi atau lebih afdol lagi ya domba. Kalau lebih afdol lagi ya domba yang berwarna putih. Ini tingkatan-tingkatan daripada keutamaan antara hewan ternak apa yang lebih utama disembelih atau korbankan. Para sahabat, mungkin itu video dari kami malam hari ini cukup singkat, dan insya Allah semoga kita bisa mengambil faedah daripada beliau Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.